Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Francisca Suryati Damli, NIM 18030300102. Saya dari jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, kelas C semester 6. Pada video kali ini saya akan mereview buku yang ketiga sebagai salah satu tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi. Judul buku Hak Properti di Rusia Pasca Uni Soviet. Buku ini ditulis oleh Jordan Ganz Morse. Sebelum saya mengulas tentang isi dari buku ini, terlebih dahulu saya akan memaparkan tujuan penulisan buku ini. Efektivitas hak milik dan supremasi hukum secara lebih luas sering digambarkan sebagai ketergantungan, terutama pada pasokan penguasa hukum institusi. Namun, pentingnya permintaan hukum sektor swasta sering diabaikan. Buku ini bertujuan untuk membongkar permintaan hukum di Rusia, membangun survei serta perusahaan asli, serta wawancara ekstensif dengan pengacara, firma, dan badan keamanan swasta. Dengan menelusuri ketergantungan perusahaan pada kekerasan, korupsi, dan hukum selama 2 dekade setelah runtuhnya Uni Soviet, buku ini menjelaskan mengapa perusahaan dalam berbagai konteks dapat beralih ke hukum untuk perlindungan hak milik, meskipun lembaga hukum tetap tidak efektif dijalankan, bahkan sampai bertindak korup. Yang pertama, tentang kekerasan, korupsi, dan tuntutan hukum. Perusahaan di seluruh dunia menerapkan berbagai strategi untuk mengamankan hak milik. Namun, banyak dari strategi ini yang tidak bergantung pada lembaga hukum formal. Perusahaan lebih memilih beralih ke litigasi atau penegakan hukum hanya sebagai pilihan terakhir daripada menyelesaikan konflik atas dasar hubungan pribadi dengan norma informal. Tetapi dalam kondisi tertentu, perusahaan menghindari institusi legal formal yang mendukung strategi yang lebih jahat, yaitu strategi yang memanfaatkan kekerasan atau korupsi. De Soto mendokumentasikan berapa banyak perusahaan Peru yang mengandalkan perlindungan yang diinginkan oleh para pengganggu atau mafia lokal untuk menjualnya. Di Indonesia, keamanan perusahaan swasta tidak hanya memenuhi tugas yang biasa seperti menjaga tanah dan bangunan, tetapi juga menawarkan berbagai layanan, termasuk di dalamnya intimidasi bisnis saingan klien. Bahkan di beberapa bidang ekonomi yang paling berkembang di dunia, perusahaan sangat bergantung pada paksaan swasta. Menurut analisis Milhaud dan West tentang Jepang, pengaruh kejahatan terorganisir terlihat jelas dalam kebangkrutan dan penagihan hutang, pengembangan properti, penyelesaian sengketa, hak pemegang saham, dan keuangan. Di Rusia pasca Soviet, kekerasan di tahun 1990-an mencapai proporsi sedemikian rupa sehingga kira-kira 2/5 manajer perusahaan yang disurvei melaporkan secara pribadi bahwa mereka menghadapi paksaan atau ancaman bahaya fisik dalam menjalankan bisnis mereka. Selain kekerasan, perusahaan seringkali mengandalkan korupsi untuk mengamankan properti, menawarkan pembayaran informal kepada pejabat negara untuk menggantikan perlindungan atau untuk penggerebekan ilegal terhadap pesaing. Wang menemukan bukti di Cina tentang seluruh biro pemerintah yang menjelaskan kebijakan praktis dan prosedur operasi untuk mendukung perusahaan swasta masuk dengan berbagai cara legalitas. Sementara itu, di Uganda, pejabat terpilih yang melayani dewan lokal memungut biaya tidak resmi untuk menyelesaikan sengketa properti, terlepas dari upaya pemerintah untuk memindahkan konflik tersebut ke dalam lembaga peradilan formal yang disediakan oleh negara. Di Rusia pasca Soviet, ketergantungan pada korupsi seperti penggunaan kekerasan sangat lazim,
dengan penegakan hukum dan agen KGB sering bertindak secara informal sebagai penegak perusahaan swasta atas nama perusahaan yang terlibat di dalam perselisihan bisnis. Orang mungkin berharap bahwa sekali ekonomi terperosok dalam kekerasan atau korupsi, keadaan mengerikan ini akan bertahan tanpa batas atau paling berkembang ke arah formalitas selama bertahun-tahun karena masyarakat secara bertahap sudah hidup secara modern. Namun di tempat yang tidak terduga dan pada waktu yang tidak terduga pula, perusahaan dengan cepat dan secara dramatis beralih dari strategi ilegal ke strategi legal untuk mengamankan properti. Berdasarkan wawancara mendalam dengan firma pengacara dan badan keamanan swasta, juga sebagai survei asli perusahaan dari 8 kota, buku ini menunjukkan bahwa banyak firma Rusia menggantikan penegak mafia dengan pengacara, lalu menggantikan kekerasan dengan tuntutan hukum yang dimulai pada akhir tahun 1990-an. Yang berikutnya tentang penawaran dan permintaan kelembagaan. Ketergantungan perusahaan pada kekerasan dan korupsi merusak dan menggoyahkan lembaga hukum formal. Pemanfaatan pengadilan dan hukum oleh penegak perusahaan di sisi lain memperkuat keefektifan dan relevansi lembaga formal. Akibatnya, strategi yang digunakan perusahaan untuk mengamankan properti memiliki konsekuensi penting bagi supremasi hukum dan bahkan secara lebih luas untuk prospek pembangunan negara dari masyarakat yang ingin berkembang serta lembaga negara formal yang efektif. Ada 3 faktor kunci yang mempengaruhi pilihan strategi keamanan properti perusahaan, yaitu kapasitas hukum negara, penyediaan hukum formal yang efektif pada sebuah institusi, dan pasokan kelembagaan. Secara khusus, pengalaman Rusia pada tahun 1990-an menunjukkan bahwa pengembangan lembaga hukum formal tidak menjamin penggunaan hukum oleh perusahaan, terutama ketika hambatan sisi permintaan tetap lazim dan strategi ilegal tetap efektif dijalankan. Sedangkan kasus Rusia di tahun 2000-an menunjukkan bahwa bahkan tanpa kapasitas hukum negara yang tinggi, perusahaan dapat meningkatkan penggunaan lembaga hukum formal, melainkan karena hambatan sisi permintaan turun atau efektivitas strategi ilegal menurun. Yang berikut tentang strategi keamanan properti. Strategi keamanan properti yang dimaksud adalah upaya perusahaan untuk menyelesaikan konflik yang terkait dengan perolehan aset, melindungi properti, dan menegakkan kontrak. Elaborasi konsep strategi keamanan properti membutuhkan klarifikasi 2 perbedaan utama dalam perdebatan mengenai hak properti. Perbedaan yang pertama adalah antara alokasi dan penegakan. Perbedaan yang kedua adalah sumber yang mendasari paksaan. Di banyak negara berkembang, konflik yang mendasar atas properti lebih banyak berkaitan dengan penegakan hak yang setidaknya secara formal terdapat pada kertas. Hal ini khususnya berlaku di wilayah pasca komunis, di mana program privatisasi skala besar dari badan usaha milik negara didirikan hak milik formal pada tahun 1990-an. Dalam buku ini dijelaskan bahwa batas antara hak milik dan penegakan kontrak menjadi lebih kabur ketika seseorang lebih mempertimbangkan kepemilikan dan kendali perusahaan modern daripada tanah atau sumber daya alam, terutama karena pandangan yang berpengaruh pada proses sebagai hubungan kontrak. Nah, bertentangan dengan penggambaran yang tampak mencolok antara apa yang legal dan ilegal tersebut, semua jenis strategi keamanan properti bergantung pada ancaman kekuatan fisik. Bahkan mengandalkan hukum tidak menghalangi kekerasan.
Ini hanya menyiratkan bahwa seharusnya aplikasi pemaksaan menjadi perlu, yang akan menjadi paksaan yang dilegitimasi oleh aturan formal dan diatur oleh negara. Alhasil, yang membedakan berbagai jenis strategi keamanan properti di sini adalah sumber yang mendasari paksaan. Secara umum, strategi keamanan properti terbagi dalam 3 kategori yang mencakup spektrum dari sumber paksaan swasta hingga negara. Di dalamnya termasuk pemaksaan individu, pemaksaan korup, dan pemaksaan hukum. Yang pertama, kita mulai dari pemaksaan individu. Pemaksaan individu adalah strategi pemaksaan swasta yang bergantung pada aktor swasta dengan kapasitas untuk menggunakan kekerasan dalam mengamankan properti. Strategi seperti ini lebih baik dijelaskan untuk melindungi klaim properti daripada menegakkan hak milik. Contohnya adalah Raket Perlindungan Kriminal dan Badan Keamanan Swasta Terlarang itu memberikan perlindungan fisik, penagihan utang, penegakan kontrak, dan layanan lain di Rusia sepanjang awal 1990-an. Yang kedua, pemaksaan korup. Strategi pemaksaan korup bergantung pada aktor negara yang menggunakan kekerasan tanpa memandang perbedaan antara paksaan yang sah dan paksaan yang tidak sah. Sepanjang transisi dan pengembangan negara, raket perlindungan yang disediakan oleh birokrat dan pejabat penegak hukum menggunakan sumber daya negara atas perintah klien swasta untuk memberikan keamanan, menyelesaikan sengketa, dan bahkan menyerang pesaing klien mereka. Contoh yang lebih umum adalah suap langsung terhadap hakim, pejabat pengadilan, atau penegak hukum agen untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Strategi ini dianggap korup karena mereka menggunakan sumber daya negara untuk keuntungan pribadi, dan kepentingan pribadi ini menempatkan strategi di tengah-tengah spektrum privat negara sehubungan dengan sumber-sumber paksaan. Yang ketiga, pemaksaan hukum. Strategi pemaksaan hukum yang mengandalkan aktor negara dengan menggunakan paksaan, terutama sesuai dengan aturan formal. Strategi seperti ini memerlukan penggunaan pengadilan lembaga formal negara tidak melakukan korupsi, pejabat regulasi, dan lembaga penegak hukum untuk menegakkan hak milik. Mereka juga mencakup seperangkat strategi legalistik yang lebih luas langsung pada keberadaan lembaga hukum formal, meskipun peserta sebenarnya tidak memanfaatkan lembaga tersebut. Perihal ini sering disebut sebagai tawar-menawar dalam bayangan hukum. Contoh dari taktik tersebut adalah penggunaan ancaman secara strategis untuk mengajukan perkara atau mengajukan keluhan dengan badan pemerintah. Yang berikut, transformasi dramatis dan ekstensif pada strategi keamanan properti perusahaan Rusia. Dimulai dari yang pertama, penurunan paksaan pribadi. Sekitar awal hingga pertengahan 1990-an, 40% bisnis kecil di Rusia sering memanfaatkan layanan dari raket perlindungan kriminal. Banyak perusahaan lain yang mengandalkan keamanan lembaga pribadi untuk menegakkan kontrak dan mengadili perselisihan bisnis. Sementara itu, kekerasan berarti penyelesaian perselisihan bisnis telah menurun secara signifikan, sedangkan peran badan keamanan swasta telah diubah. Perusahaan keamanan Rusia di masa kini terutama memberikan perlindungan fisik dasar untuk bangunan dan eksekutif bisnis seperti firma keamanan di Barat. Yang kedua, penggantian paksaan pribadi dengan paksaan korup. Dimulai pertengahan hingga akhir 1990-an,
perusahaan Rusia mulai mengandalkan strategi keamanan sebagai keamanan properti yang membutuhkan perampasan sumber daya negara yang korup, seperti sebagai raket perlindungan yang dioperasikan oleh petugas penegak hukum. Berdasarkan survei 2010, kira-kira 1/5 perusahaan melaporkan beralih ke penegak hukum atau pejabat negara lainnya dalam kapasitas informal atau pribadi untuk menyelesaikan masalah terkait keamanan, sementara 14% perusahaan mengaku menggunakan koneksi informal dalam peradilan. Yang ketiga, munculnya paksaan hukum. Pada awal hingga pertengahan 1990-an, hanya sedikit perusahaan yang mengandalkan pengacara dan sistem hukum. Adapun hubungan antara 3 faktor utama terkait dengan strategi pengamanan properti ini adalah yaitu hubungan antara perusahaan, negara, dan aturan hukum. Yang pertama, kapasitas hukum negara diperlukan, tetapi tidak cukup untuk mendorong penggunaan lembaga hukum formal oleh perusahaan, di mana sementara kurangnya kapasitas hukum negara menghalangi penggunaan hukum perusahaan, peningkatan kapasitas sering tidak meningkatkan kesediaan perusahaan untuk menggunakan hukum formal. Yang kedua, ketergantungan perusahaan yang semakin meningkat pada lembaga hukum formal sering terjadi tanpa adanya peningkatan kapasitas hukum negara. Dalam kasus seperti ini, 2 faktor selain kapasitas hukum negara sebagian besar menentukan apakah perusahaan menggunakan kekerasan atau korupsi, atau apakah perusahaan tersebut beralih ke hukum. Dalam hal ini, 2 faktor itu terkait dengan prevalensi hambatan sisi permintaan untuk menggunakan lembaga hukum formal dan efektivitas strategi ilegal untuk pengamanan properti. Baik, sekian saja review buku tentang hak properti di Rusia pasca Uni Soviet. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan materi atau kesalahan dalam pengucapan kata-kata tertentu. Terima kasih.